Ya, shalom kekasih Tuhan, anak-anak rohani kasih kami yang ada di Betania Blessing di kota Jambi, serta seluruh jemaat GBI Clear Kota Bontang, dan semua kekasih Tuhan dimanapun Anda berada yang menyaksikan Mana Surga ini. Dan saya percaya inilah hari sukacita kita, di mana Tuhan membawa kita dengan penuh kasih karunia-Nya masuk di bulan April. Dan spesial banget ini minggu pertama di bulan April, tanggal 7, dan satu anugerah di mana kita dibawa Tuhan pada sebuah pertambahan bulan. Seharusnya waktu bulan itu bertambah, Bapak Ibu kasih, kita harus makin merenungkan bahwa penghujung zaman sudah semakin dekat, dan Tuhan meminta kita supaya kita bisa menjadi pribadi yang mengerti bagaimana bersikap di hadapan Allah. Kenapa demikian? Karena ada penghakiman setelah kehidupan ini, ada kehidupan setelah kematian. Dan itu sebabnya Tuhan mengajak para saudara agar kita mulai menjadi pribadi yang sungguh-sungguh memahami untuk apa Anda hidup, apa arti hidup saudara. Ada banyak orang yang menyia-nyiakan hidupnya karena dia berpikir hidup adalah sebagai sebuah rutinitas. Bangun, tidur, kerja, kemudian pulang rumah, kantor lagi, tidur lagi, besok bangun, kerja lagi, dan terus rutinitasnya seperti itu. Sehingga kita nggak menyadari bahwa kita telah kehilangan yang namanya makna daripada kehidupan ini. Orang yang berarti dalam kehidupannya adalah orang yang menyadari untuk apa dia hidup. Hari ini, hidup itu bagikan sebuah buku. Anda dipercayakan Tuhan sebagai sebuah buku. Nah, masing-masing orang berbeda-beda bukunya. Ada yang tebal, ada yang tipis. Tapi setahu saya bukan soal tebal atau tipisnya buku itu, tapi apa yang Anda tulis dalam buku itu yang paling penting. Anda menulis dengan tinta hitam, yang bicara dengan hal-hal yang baik, yang memuliakan Tuhan, atau dengan tinta merah, hal-hal yang menyakiti atau yang merugikan sesama dan menyakiti hati Tuhan. Itu makanya Tuhan mengajak pada kita hari ini untuk kita bisa memahami, ternyata hidup itu adalah suatu hidup yang singkat. Nah, orang yang menyadari tujuan hidupnya adalah orang yang selalu berkata kepada Tuhan, Tuhan, biar hidup ini bisa menjadi pribadi yang bertumbuh, kemudian dia bisa berbuah, dan akhirnya dia bisa berdampak. Berdampak itu berpengaruh. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Maksud ayat itu bukan berarti Anda cukup punya pakaian dan cukup punya makanan, bukan cuma itu. Tapi Tuhan mengajak pada kita untuk kita mensyukuri bagaimana apa yang ada pada kita membuat kita menjadi pribadi yang akhirnya dengan apa yang ada bisa berpengaruh, bermanfaat bagi orang lain. Nah, itulah makna tujuan hidup kita. Hidup Anda harus bermanfaat seperti yang Tuhan harapkan. Mazmur pasal 90 ayat yang ke-10 dikatakan di sana bahwa masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang-layangnya. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, ini yang diajarkan oleh Mazmur Daud dalam hidup kita. Umur kita itu paling banter cuma 80 tahun, Bapak Ibu. Nah, keterbatasan tersingkatnya hidup ini, apa yang perlu kita isi dalam hidup ini itu yang perlu kita pahami baik-baik. Kata menghitung hari punya pengertian bagaimana saudara dibawa untuk bisa menyadari bahwa hidup ini begitu singkat. Ya, sesingkat hidup ini. Itu makanya kalau buku kita tulis dengan hal-hal yang memuliakan Tuhan, sesingkat-singkat hidup kita bersyukur sudah bisa berpengaruh dan berdampak, bermanfaat bagi kerajaan Allah dan sesama kita. Tuhan tidak pernah menyelamatkan Anda untuk dinikmati sendiri. Tuhan menyelamatkan Anda untuk menjadi pribadi yang bisa berpengaruh dan bermanfaat, memuliakan Tuhan. Makanya Tuhan Yesus selalu berkata kepada kita, kita ini garam dan terang. Garam dan terang itu sifatnya cuma satu, yaitu apa? Mempengaruhi. Ruangannya begitu besar dan gelap, kalau ada terang sedikit saja, maka terpengaruh, cahayanya nampak. Demikian juga masakan yang enak, yang katanya bumbunya banyak, tapi kalau enggak ada garamnya, tetap hambar. Sedikit garam mempengaruhi seluruh rasa. Itu makanya hidup kita tuh seperti itu. Di tengah-tengah dunia yang mungkin lebih banyak kejahatan, lebih banyak kedursilaan, lebih banyak keangkara murkaan. Waktu ada anak Tuhan di dalamnya, harusnya kita memberikan pengaruh, itu bermanfaat. Minimal ada sesuatu yang keluar dari hidup kita yang bisa mereka nikmati. Apa itu? Kasih Allah dalam hidup kita. Berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Itu makanya di usia yang Tuhan berikan bagi kita, usia selalu bicara soal kesempatan. Nah, kesempatan selalu bicara soal bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu makanya kekasih Tuhan, jangan berhenti untuk menjadi pribadi yang terus berkarya. Kalau Anda perhatikan di Alkitab, bagaimana Tuhan Yesus selalu mengajar dan selalu mengatakan bagaimana hidup kita harus berbuah dan berpengaruh. Ingat pemuda yang kaya dalam Lukas pasal 18. Bagaimana pemuda ini rajin beribadah, sudah melakukan Taurat, tapi dia tidak peduli dengan sesamanya. Yesus berkata apa? Alangkah sukarnya orang beruang untuk masuk kerajaan sorga. Beda dengan Sakius di pasal 19 dalam Injil Lukas. Dia seorang orang yang kaya juga tapi jahat. Mungkin dia juga nggak beribadah karena dia merasa orang jahat. Tapi pada waktu Yesus datang ke kota Yeriko, dia berupaya untuk menjumpai seperti apa Yesus itu.
dan dia beroleh kasih Tuhan. Yesus datang memberikan kasihnya bagi orang berdosa ini, dan Sakyus menerima Yesus di rumahnya, dan luar biasa perjumpaan dengan Yesus mengubahkan kehidupan Sakyus. Dan luar biasa, dia bukan cuma sekedar berbuah, tapi dia juga berpengaruh. Kita berkata, dia membagikan setengah hartanya untuk orang miskin, dan kalau ada yang diperas, dirugikan, dia kembalikan 4 kali lipat. Itu satu kehidupan yang berdampak, Bapak Ibu kasih. Nah, mari hari ini kita mulai belajar yang Tuhan berikan dalam hidup kita, bukan apa yang bisa Tuhan beri buat saya, apa yang bisa gereja beri buat saya, apa yang bisa orang lain beri buat saya, tapi mulai kita memikirkan hidup yang berdampak sebagai efek bahwa Anda adalah pribadi yang berbuah. Dengan cara apa? Kita belajar menghitung hari. Kira-kira kalau saya dipanggil Tuhan besok, dipanggil Tuhan lusa atau minggu depan, Anda udah siap belum menghadapi kedahsyatan murka Tuhan atau kekuatan gemasnya Tuhan itu? Kenapa demikian? Karena dia udah beri Anda hidup, berikan Anda berkat, berikan Anda kesempatan, tapi kita selalu menyia-nyiakan. Ingat, apa yang kita buat pasti nanti akan mendapatkan pengadilan di depan tata pengadilan Kristus. Itu makanya Bapak Ibu, saya berdoa sebagai hamba Tuhan dan sebagai Bapak Rohani, supaya hidup kita mulai hari ini boleh berkata kepada Tuhan, saya mau hidup berdampak, hidup berbuah dan bertumbuh. Karena itu bagian tidak bisa dipungkiri dalam hidup kita semua, bagi kita menjadi pribadi yang harus memuliakan Tuhan. Dan berkati, setelah masuk menikmati bulan April, doa saya mencari saudara kekasih semua. Haleluya. Shalom.